Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzaratin alfa marrah wala haula wala quwata illa billah amma ba'da. Para ketua, para sesepuh Majelis Ta'lim Al-Mubarak yang hadir, yang sama-sama kita muliakan, begitu pula Bapak Ketua beserta seluruh pengurus, Sohibul Bait beserta seluruh keluarga dan seluruh jamaah yang hadir, yang semuanya saja kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan Allah panjang umur fi sihatin wa afiyah. Allah mudahkan seluruh urusan-urusannya, Allah kabulkan segala hajat baiknya, Allah lancarkan rezekinya yang halal dan thayyiban, Allah istiqomahkan, mudah-mudahan selalu menapak di jalan yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan semuanya beserta seluruh keluarga senantiasa juga dilimpahkan keberkahan lahir batin dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Menyambung ke isi kemahan pelajaran kita. Mat, bantal. Sampai halaman 66 bujur ya, yaitu keterangan. Wabil isnadil ladzi yattasilu ilal musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim wa anwarihim wa asrarihim wa nafahatihim fid dharain amin. Imam Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu adalah seorang raja. Ini kan kisahnya kemarin membahas tentang makalah yang ke-31, yaitu makalah beliau Imam Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu. Nah, jadi beliau disebut di sini adalah seorang raja yang meninggalkan kerajaannya. Lalu ia bersungguh-sungguh dalam beribadah di Mekah dan di beberapa negeri Islam. Nah, jadi aslinya beliau ini pejabat tinggi ya, raja, orang sugih, orang yang berkecukupan. Namun ternyata alhamdulillah hati beliau dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menempuh jalan sufi. Bahkan beliau termasuk pemuka para sufi beliau. Di dalam kitab Risalah Al-Qushairiyah disebutkan bahwa ia adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Mansur, putra seorang raja dari negeri Balkan. Pangeran kalau kita di sini, karena dia pangeran nih kalau lihat riwayat ini. Ketika pada suatu hari ia pergi berburu ke hutan, ia menemukan seekor musang atau kelinci. Jadi satu riwayat musang, satu riwayat kelinci. Saat ia sedang mengejarnya, tiba-tiba terdengar hatib, suara tanpa rupa. Hatib, suara tanpa rupa, yang berseru, "Wahai Ibrahim, apakah untuk ini," maksudnya pekerjaan berburu, "engkau diciptakan? Apakah engkau diperintahkan untuk berburu?" Kemudian hatib itu menyeru lagi di sekitar pelana kudanya, "Demi Allah, bukan untuk ini engkau diciptakan dan bukan untuk ini engkau diperintah." Lalu ia turun dari kudanya dan menemui seorang pengembala milik ayahnya. Kemudian ia mengambil baju jubah milik pengembala itu yang terbuat dari bulu. Bulu itu kalau apa namanya, bulu kasar, suf ya, suf, ini disebut supi, dan mengenakannya serta menyerahkan kudanya dengan segala kelengkapannya. Jadi tukaran gitu, pengembala dikasih semua kuda, perlengkapan beliau termasuk pakaiannya, pakaian si pengembala itu yang beliau ambil. Setelah itu
ia masuk ke pedalaman, kemudian pergi ke Makkah. Di Makkah sana ia bersahabat dengan Imam Sufyan Ats-Tsauri dan Imam Fudail bin Iyad. Nah, Imam Fudail bin Iyad ini mantan kepala perampok. Nah, jadi Allah unik ya, di zaman beliau itu membuka hati hamba-hambanya yang lalai. Nah, ternyata dijadikan Allah pemuka-pemuka ilmu agama, pemuka-pemuka sufi malah. Lalu ia pergi ke negeri Syam, Syria, ya, Suriah sekarang ya. Ia makan dan minum dari hasil keringatnya sendiri, seperti mengetam, upah memelihara kebun dan sebagainya. Nah, padahal beliau seorang pangeran. Nah, Masya Allah ya. Nah, itu riwayat kehidupan beliau yang jelas kalau saya secara pribadi memberikan semacam pelajaran yang sangat berharga dari perjalanan hidup beliau ini. Nah, itulah dibalikkan semuanya kepada kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Artinya melalui latar belakang beliau yang semestinya berkecukupan, mewah, berkedudukan tinggi, nah, tapi Allah giring akhirnya menjadi pemuka sufi melalui meninggalkan yang sedemikian itu untuk mencari jati diri yang sebenarnya. Berarti kalau terbalik itu aneh ya. Ada orang sufi malah meninggalkan kesufian, sibuk mencari kedudukan dan jabatan atau kemewahan. Nah, itu terbalik namanya. Kenapa? Siapa yang dicontoh dari pemuka-pemuka dahulu yang mengerjakan demikian? Tidak ada. Ya. Nah, mestinya kita harus belajar dari perjalanan beliau untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan perjalanan beliau yang penuh diberkahi ini terbukti sampai sekarang beliau selalu dikenang. Yang juga termasuk di antara yang masyhur makalah beliau itu tentang 10 perkara yang menjadi tidak terkabulnya doa gitu itu. Itu kan masyhur tuh keterangannya. Ada orang yang mendatangi beliau, aku nih tuhuk berdoa, tapi rasa-rasanya sampai sekarang doa aku macam tak dikabul-kabulkan oleh Allah Ta'ala. Nah, beliau menjelaskan macam mana dikabulkan. Karena ada 10 hal yang menyebabkan terhalangnya pengkabulan doa itu. Pak, insya Allah nanti pas pada poin ke 10 perkara dari kitab ini, kok rasa-rasanya nanti akan ada membahas tentang nasihat beliau itu. Insya Allah bihaulillah wa quwwatih akan sampai kita pada waktunya. Artinya dengan berkat beliau, mudah-mudahan Allah Ta'ala berkenan juga memercikkan keberkahannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian makalah atau maqalah yang ke-32. An Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu annahu su'ila anil unsi billah ta'ala ma huwa. Faqala alla tasta'nisa bi kulli wajhin sabihin la bi sautin tayyibin wala bi lisanin fasihin. Diriwayatkan atau diterima dari Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, semoga Allah melimpahkan rahmat kepadanya, bahwa ia ditanya tentang hal yang dapat membuat diri berani di hadapan Allah Ta'ala. Imam Sufyan Ats-Tsauri menjawab, ya, jadi ada tiga poin nih. Jangan berani karena memiliki wajah yang tampan. Artinya jangan kita andalkan ketampanan wajah kita yang seakan-akan menjadikan diri kita tuh berani kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, jangan berani karena memiliki suara yang merdu. Jangan kita andalkan suara kita yang merdu di hadapan Allah Ta'ala. Dan jangan berani karena memiliki lisan yang fasih. Itu semuanya berpotensi untuk maksiat nih. Kalau kita amati ketiga hal ini, wajah yang tampan atau wajah yang cantik, nah semuanya bisa dijadikan modal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati kita berbangga-bangga dengan memiliki wajah yang tampan atau wajah yang cantik. Kalau ujung-ujungnya kita bakal berat dihujah oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Yang kedua, memiliki suara yang merdu. Ini pun juga bisa menjadi semacam kebanggaan. Ya, jangan merasa paling harap daripada orang lain mentang-mentang kita memiliki suara yang begitu merdu. Ya, soalnya kenapa? Kita juga dihujah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan manfaatkan suara yang begitu indah yang Allah berikan itu kepada sesuatu yang diridhai Allah. Macam kita baca salawat, jadi munsyid, jadi qori. Tapi hati-hati ya, bahwa semata-mata itu kita lakukan adalah untuk sekali lagi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan berani karena memiliki lisan yang fasih. Nah, memang ada hamba-hamba Allah yang kalau bercakap tuh lancar, fasih. Orang terpukau kalau dia mengeluarkan bahasa yang begitu lancar, mulus, ya, baik sekali sesuai dengan keadaan zamannya. Kalau sekarang ini ibaratnya itu lisan-lisan yang cantik susunannya, itu tuh yang saya katakan terpukau tadi itu. Memang ada hamba-hamba Allah yang diberi Allah kelebihan yang sedemikian itu. Nah, tapi tidak cukup itu menjadi tolak ukur bahwa kita menjadi hamba yang seakan-akan punya kedudukan yang tinggi pula disertai dengan kefasihan kita. Belum tentu. Itu pun nanti kita akan dihujah oleh Allah Subhanahu wa taala kalau semata-mata hanya mengandalkan lisan yang fasih. Dari lisan itu dikeluarkan harus dari lubuk hati yang paling dalam untuk mencari kebenarannya, ya, dan disertai dengan kejujuran. Orang ulama itu kalau bercakap malah tidak tapi fasih lisannya, ya, tapi membuat kita termenung. Nah, pandir beliau itu membuat terbayang-bayang seperti terulang-ulang. Kenapa? Karena beliau bukan mengedepankan kefasihan bicara, tetapi memang itu keluar murni daripada ilham yang Allah Ta'ala lintaskan di dalam hati beliau. Kalau bahasa kita, mengeluarkan apa adanya sesuai dengan kebenaran. Makanya karena kata-kata itu timbulnya dari lubuk hati, sehingga yang mendengar pun akan mudah bersemayam di dalam hati ketimbang sekedar hanya kefasihan, ya, jadi kebanggaan belaka. Kemudian makalah yang ke-33, Ani bin Abbasin. Jadi kalau ini sahabat di Ibnu Abbas kan nama beliau Abdullah. Banyak yang namanya Abdullah itu sahabat. Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Zubair, Ibnu Mas'ud. Itu Abdullah semua, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Nanti kalau kita belajar kitab hadis kok biasanya dimutlakkan dengan nama Abdullah, nah itu yang dikehendaki adalah Abdullah ibn Mas'ud. Ya. Secara umum dia panggilannya menggunakan alam kunyah. Kan pernah belajar ilmu nahwu shorof kan, kita mengenal ada istilah alam kunyah. Nah, ini alam kunyahnya biasa disebut Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Zubair, Ibnu Ammar begitu. Itu berarti ya arahnya masing-masing ayah beliau untuk membedakan. Jadi kalau dia cuma Abdullah, nah itu arahnya kepada Abdullah ibn Mas'ud. Mengatakan, Ani bin Abbasin radhiyallahu anhu annahu qala az-zuhdu thalathatu harufin zayun wa ha'un wa dalun. Fazayu zadun lil ma'adi wal ha'u hudan lid-dini wad dalu dawamun ala ta'ati. Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, kata zuhud, zuhud itu tuh di bahasa Arabnya az-zuhdu tuh terdiri atas 3 huruf, yaitu zai, ada yang menyebut za, ya, ha besar, dan dal. Nah, huruf zai mengandung pengertian zadun lil ma'ad. Maksudnya apa? Perbekalan untuk kembali kepada Allah di akhirat. Ya, tentu kita sama-sama tahu yang dimaksud perbekalan itu adalah amal. Karena itulah yang bisa kita andalkan untuk menghadap kepada Allah Ta'ala. Nah, boleh juga di antara amal itu adalah qalbun salim, ya, hati yang bersih dari i'tiqad yang menyalah, aliran-aliran yang menyalah, termasuk juga bersih daripada penyakit-penyakit hati. Nah, kita bisa nanti
kembali kepada Allah dalam kondisi demikian, insya Allah bihaulillah wa quwwati kita pasti akan selamat. Nah, di samping kita punya stok pahala atas jerih payah kita melakukan berbagai macam jenis amal ibadah di waktu kita hidup di dunia ini, ya. Makanya tidak cukup semata-mata beriman tanpa adanya amal, karena pembuktian kebenaran iman seseorang itu justru akan ditampakkan melalui amal, dan disitulah kita akan bisa melihat seberapa kadar ketinggian iman seseorang itu. Jadi secara logika kalau imannya tinggi pasti amalnya banyak. Nah, kalau dia imannya rendah masih amalnya sedikit. Kan kalau kata-kata Al-Quran tuh setiap ada kata iman sampukannya mesti amal. Illalladzina amanu wa amilus sholihat, mesti begitu. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal sholih. Nah, kemudian dan huruf H mengandung pengertian hudan liddin, petunjuk atas agama. Ya, artinya petunjuk itu ya satu jalan kebenaran yang memang sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh agama atau oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sahibus syariah, ya, pemilik syariat. Dan itu butuh kepada petunjuk hudan. Makanya hampir sekurang-kurangnya sehari semalam kita minta petunjuk kepada Allah tuh 17 kali. Karena kita sholat 17 rakaat dan setiap sholat itu masih membaca suratul Fatihah, dan di dalam suratul Fatihah kita membaca ihdinas syiratal mustaqim, ya, minta petunjuk dalam segala hal. Nah, tentu yang dimaksud petunjuk ini adalah petunjuk yang memang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Ta'ala melalui syariat agamanya. Karena banyak sekali orang-orang yang melakukan ritual syariat, ya, tetapi tidak sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia luput istilahnya, padahal dalam pikiran dia, dalam keyakinan dia telah melakukan syariat agama. Padahal sekali lagi apa? Luput. Nah, itulah yang kita bisa temukan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang-orang yang mengikuti aliran-aliran sempalan atau aliran sesat. Itu kalau ditanya pasti mereka mengatakan mereka melakukan itu sesuai perintah agama. Nah, padahal mereka tidak mendapatkan petunjuk. Kan banyak yang sedemikian itu, apalagi kalau sudah urusannya itu kepada tauhid. Nah, banyak itu yang luput. Nah, kalau tauhid kan berarti urusannya ke i'tiqad. Itulah yang bisa pahamnya bisa keliru. Yang kita kadang-kadang bisa perang di medsos tuh, gara-gara sibuk mau menjelaskan pemahaman mereka yang berbeda. Nah, mereka kalau ditanya pasti mereka merasa mereka yang bujur. Padahal ya menurut pemahaman kita justru mereka yang salah. Nah, kalau gitu sesama mengklaim yang bujur, ya al-haq mi rabbik, semata-mata yang benar tuh yang tahu cuman Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita mau berlandaskan dari beberapa keterangan, nah, kita cukup berbangga dirilah, fa insyaallah bihaulillah wa quwwatih, kita yang berada di dalam kebenaran, pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sejati. Nah, apa di antara hadisnya? Apa? Taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitab Allah wa sunnata rasulih. Wa fi riwayatin kitab Allah wa intrati ahli baiti. Nah, itu yang masyhur kan? Itu yang lebih kuat dalam sisi riwayatnya. Nah, secara logika, apa ritual-ritual yang sudah menjadi kebiasaan kita? Pembacaan maulid, ziarah kubur, tawasul, segala macam. Nah, itu banyak dilakukan oleh bubuhan-bubuhan para habaib atau keluarga dzurriat keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita bersama mereka. Nah, tapi bubuhan para habaib tadi ada tak yang ngikut ritual mereka? Tidak ada. Nah, justru kalau begitu merekalah yang diragukan.
Dan mereka justru termasuk orang-orang yang meragukan keabsahan keturunan Rasulullah. Padahal jelas-jelas Imam Mahdi itu merupakan keturunan Rasulullah. Dan Allah sendiri di dalam Al-Quran mengatakan, Inna a'tayna kal kautsar. Kalau dalam tafsir itu jelaskan kal kautsar itu ada yang mengatakan telaga Kautsar, ada yang ulama menafsiri kebaikan yang banyak, ada yang mengatakan keturunan yang banyak. Inna, sesungguhnya kami, kata Allah, a'tainaka, benar-benar memberikan kepada engkau Muhammad al-Kautsar, keturunan-keturunan yang banyak. Dalam satu riwayat begitu. Jadi bagaimana mungkin keabsahan keturunan Rasulullah itu diragukan gitu. Nah, saya sering ingatkan tuh, tapi entah di majelis ini. Intinya asal kita ketemu ulama sekalipun yang masyhur di YouTube atau di medsos, kok mereka meragu-ragukan keabsahan keturunan Rasulullah itu, jangan diikuti, ya, jangan diikuti. Itu dikhawatirkan kebenaran keilmuannya. Nah, jangan-jangan ya memang sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka itu ke dalam golongan-golongan yang tidak cocok sama kita, ya. Intinya kita jangan ikut-ikutan. Nah, adapun masalah pribadi bubuhan dzurriyyat Rasulullah sendiri, kalau memang beliau itu berada di jalan yang lurus sesuai dengan ajaran yang telah digambarkan oleh datuknya, kita ikuti. Tapi mohon maaf lahir batin, tidak semua habaib cocok. Artinya mereka karena tidak maksum, bisa jadi mereka juga menyalah, ya. Mereka tidak sesuai dengan salaf-salaf mereka, pendahulu-pendahulu mereka. Nyamannya bercakap, mereka juga bisa melakukan yang namanya maksiat. Maka ketika mereka melakukan maksiat, jangan kita umpati, ya. Kita tetap harus mengingkari perbuatannya. Adapun orangnya tetap kita sayangi, karena pada diri mereka mengalir darahnya junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai semuanya kita betulkan, kita salah juga, ya. Makanya nggak ada perkataan Abah Guru Sekumpul, Habib tuh kalau dia salah, ya tetaplah salah. Udah pernah dengar itu kan? Potongan video pendek. Memang seperti itu harusnya cara kita menyikapi. Nah, ketika kita bisa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar kepada beliau dengan cara yang santun, yang lembut, lakukan. Kalau tidak, payah kayaknya kita, ya silahkan mundur, ya. Nah, karena payah sudah ranahnya untuk kita bisa masuk ke situ. Makanya berteman dengan para habib ini, ya lihat. Jadi istilahnya itu tarik ulur. Ada saatnya kita berparak sebaik mungkin, tapi ada saatnya kita bisa kepayahan sendiri kalau terlalu dekat. Ya, karena kadang-kadang tingkah laku segala macam beliau tuh bisa tidak cocok dengan gaya kita. Nah, daripada kita ketulahan surang, istilahnya begitu, lebih bagus mundur. Sembari kita tetap ta'zim kepada beliau. Dan ingat, membenci orangnya jangan. Tapi kalau membenci kelakuan yang salah, ya itu memang wajib. Jangan pula jelas kelakuan salah dicintai pula salah kita, ya. Nah, kira-kira seperti itu. Sama lah guru, kiai. Nah, bahkan kalau ibarat antum, ya, antuna mengakui saya sebagai guru antum, jangan meragap papan kepada saya. Selagi saya berada di jalan yang benar, dukung, iya kan, betulkan, didoakan. Tapi kalau saya pas melenceng, namanya manusia, kan tidak ada maksum tadi. Jangan dibenarkan juga. Jangan kita bilang, udah Allah, pokoknya aku kalau guru aku pasti betul. Oh, tidak bisa. Mau salah ya tetap aja salah. Ya, jangan diikuti, maksudnya begitu. Kali-kali aja saya melakukan semacam kesalahan-kesalahan apa yang antum tahu secara syariat, ditimbang-timbang secara syariat saya salahkan. Nah, tapi itu tadi, tolong tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang baik, yang halus, yang santun. Doakan, istilahnya seperti itu. Nah, gitu caranya, ya. Kelakuannya kita benci yang menyalah tadi, tapi orangnya kita sayangi dengan diterapkan tadi amar ma'ruf nahi mungkar. Hudan lidin. Kemudian sedangkan huruf dal
mengandung pengertian dawamun ala ta'ati, taat kepada Allah secara terus-menerus. Mudah-mudahan ya Allah berikan kita ketaatan yang terus-menerus. Bahasa lainnya istiqomah tadi ya, istiqomah. Apa itu istiqomah? Kata Abah Guru Sekumpul, istiqomah itu ya takwa. Takwa kepada Allah Ta'ala. Artinya di setiap perputaran waktu kita selalu berada di dalam ketaatan, di dalam keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keterangan, orang yang zuhud akan selalu siap beramal soleh untuk bekal hidup di akhirat. Orang yang zuhud akan selalu mengikuti petunjuk Allah dan memberi petunjuk kepada orang lain ke arah yang benar. Dan orang yang zuhud akan selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, kalau memang betul-betul zuhud pasti seperti itu. Kelebihan orang zuhud ini kalau beramal, amalnya berkualitas ketimbang yang tidak zuhud. Kalau yang tidak zuhud itu biasa lebih mengedepankan banyak amal atau lamanya beramal. Kalau orang yang zuhud tidak mesti harus banyak beramal, walaupun dia amalnya sedikit atau bahkan amalnya itu sebentar durasi waktunya tapi berkualitas. Kenapa? Karena kebanyakan tuntutan satu amal ibadah itu ruhnya itu adalah khusyuk. Artinya amal itu harus konsen kepada Allah Ta'ala. Ambil contoh sholat ya. Sholat itu ruhnya adalah khusyuk. Di khusyuk itulah dinilai seberapa kadar sembahyang kita. Nah, kemenangan orang yang zuhud itu jangankan yang haram, yang halal-halalnya sudah dikesampingkannya. Tidak mau dia memikir-mikirkan perkara-perkara yang halal sekalipun, apabila itu nanti mengganggu hubungannya kepada Allah, pasti akan disingkirkannya. Supaya tadi hubungannya kepada Allah itu betul-betul berkualitas, konsen. Makanya kalau kita bisa sembahyang khusyuk, mulai dari awal sampai akhir, betul-betul di situ ingat Allah, melalui sekurang-kurangnya menerjemahkan apa yang kita baca di dalam sholat, Allahu Akbar, Bismillah, Fatihah, segala macam, doa-doa, zikir-zikir itu sampai ke Assalamualaikum warahmatullahnya. Kenapa bisa fokus? Nah, khusyuk tadi itu. Karena yang membuat dia tidak khusyuk itu dibuangnya. Makanya ibadah dia, walaupun 2 rakaat sholat sunat, pasti berkualitas. Beda sama orang yang tidak zuhud. Dia akan mengambil sebanyak-banyaknya daripada perkara-perkara yang halal, karena dalam pikiran dia ini halal. Ya tidak salah sebenarnya, tapi yang tidak bisa difilter sama orang yang tidak zuhud adalah dia tidak sadar bahwa perkara halal ini banyak sekali juga yang bakal bisa mengganggu konsennya atau kekhusyukannya di saat sholat. Nah, macam kita punya usaha, satu usaha yang mencukupkan dapat hasil bisa memenuhi kebutuhan kita, tapi karena rasa kepengen nambah lagi, kita buka usaha yang kedua, usaha ketiga, akhirnya pikiran kita terfokus lebih memikirkan usaha-usaha itu tadi, walaupun halal. Nah, cuman efek sampingnya apa? Gara-gara terpikir usaha-usaha itu tadi, sampai masuk juga usaha-usaha itu ke dalam pikiran kita di saat kita melakukan sholat. Yang terjadi, mestinya di dalam sholat kita memikirkan apa arti yang kita baca, kita bukan memikirkan apa arti yang kita baca, lebih memikir ke usaha-usaha tadi. Nah, sehingga menjadikan ibadah kita tidak berkualitas, tidak ada khusyuk. Sebutannya aja, sholatnya banyak, panjang durasinya, tapi ingatnya kepada Allah di saat sholat itu sedikit. Nah, sehingga tidak berkualitas tadi. Kalau orang zuhud, menangnya dia di situ. Kenapa? Tadi saya cuma menjelaskan kepada hal-hal yang sifat mubah atau sunnah, karena kalau perkaranya adalah perkara yang haram, itu bukan zuhud namanya, wara. Kalau wara itu baru menjauhkan diri dari haram dan syubhat. Itu masih di tangga yang kedua. Zuhud itu lebih tinggi lagi tingkatan daripada wara, karena yang dijauhinya bukan yang haram lagi, tapi yang halal-halal, akan tetapi yang bisa mengganggu hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam kita main HP aja lah. Nah, main HP kan boleh nih, perkara mubah. Tapi kalau keasikan, ini karena bisa melalaikan. Nah, keasikan main HP sampai tengah malam, subuhnya lewat. Nah, itu berarti kena. Kita mengedepankan perkara halal, tapi berefek samping bisa melakukan perkara yang haram, yaitu meninggalkan kewajiban kita. Nah, orang zuhud tidak mau macam itu. Walaupun HP ini halal, dia kerja, dia mau main HP, ya sekadar dia kapan dia butuh, lalu dia
berjaga-jaga gitu, ini sudah waktunya nih, nanti kalau aku lanjutkan bisa efeknya terterjang kepada yang haram tadi. Dia mundur seperti itu, mundur. Jadi tetap hubungannya kepada Allah Ta'ala lebih dikedepankan untuk dijaga. Jadi kita sekali lagi lah, bukan dilarang melakukan hal-hal yang mubah, termasuk refreshing, kita bersenang-senang, menikmati kesenangan yang ada di muka bumi atau di dunia ini, silahkan, asalkan tadi tidak sampai mengganggu hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru dijadikan itu sebagai fasilitas pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau bisa bermain seperti itu, cerdas namanya, ya, cerdas. Kemudian makalah yang ke-34. Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu fi maudi'in akhar, az-zayu tarkuz zinah wal ha'u tarkul hawa wad-dalu tarkud dunya. Nah, Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pada kesempatan yang lain juga mengatakan huruf zai mengandung makna tarkuz zinah. Ini masih mengupas tentang zuhud tadi, ya. Nah, dengan pemahaman yang berbeda. Tarkuz zinah tidak mementingkan keindahan lahir atau bersolek, ya, meninggalkan bersolek, istilahnya begitu. Huruf ha mengandung makna tarkul hawa, meninggalkan kehendak hawa nafsu. Hawa ini ada dua kalau bahasa rubah itu, ada hawa nafsu, ada hawa kolbu. Nah, kalau hawa nafsu itu biasanya kisarannya kepada pakaian, makanan, kemaluan. Itu biasanya kalau kita senang kepada perkara yang disebutkan tadi itu karena dorongan hawa nafsu. Kalau hawa kolbu ini biasanya kehormatan, kedudukan, kemuliaan, kebesaran. Nah, biasanya itu arahnya kepada hawa kolbu, ya. Dua-duanya termasuk penyakit, walaupun ilaj itu maksudnya cara terapi pengobatannya berbeda. Tidak sama cara untuk menyembuhkan hawa nafsu dengan hawa kolbu, itu beda, ya. Kalau kita menggunakan obat yang salah tadi, masih salah juga. Nah, nanti coba, karena bukan forumnya di sini dijelaskan, nanti cek sendiri aja. Usahakan, antum ini kan rata-rata semua punya HP, HP-nya Android, bahkan lebih mahal daripada yang saya punya. Nah, itu manfaatkan, sering-sering mendengar YouTube, cari ceramah-ceramah yang sifatnya menggugah hati, ya. Menggugah hati sebagaimana pelajaran kita dulu di dalam kitab Bidayatul Hidayah, supaya dapat ilmu nafe. Dengan ciri-ciri itu kalau kita dengarkan tuh, bawaan kita yang kuliah ibadah jadi berajin. Atau ciri-ciri ilmu nafe itu kata Imam Ghazali. Kalau kita agak ada ambisi dunia, sekali kita dengarkan ceramah tuh jadi agak berkurang. Jadi ada semangat untuk justru mempersiapkan diri ke akhirat, ya. Nah, itu cirinya tuh. Kalau biasanya kita itu kurang peduli urusan dosa kita, artinya mau bertobat tuh bawaannya agak kurang gitu. Tapi setelah mendengarkan tuh, wah, ada rasa semangat kita mau bertobat, memperbaiki diri kita. Nah, itu ilmu nafe juga. Nah, kalau saya sih merekomendasikan ya seperti ceramah Guru Bahid. Karena memang berasa beliau tuh kalau menyampaikan ilmu-ilmu, apalagi kombinasi tasawuf sama tauhid itu memang terasa di hati, ya, untuk lebih menyadarkan kita. Nah, sering-sering dengar itu di sela-sela aktivitas kehidupan. Boleh juga sambil memasak, bertapas, tidak ada masalah. Bahkan mohon maaf lahir batin, sambil betakai di kloset pun tidak apa-apa juga.
Tapi jangan dibawa HP-nya ke dalam tuh. Nah, jadi misalnya macam kamar nih misalnya PC, kita setel kuat-kuat, bila perlu tambahi salon di rumah itu. Nah, setelnya kan di ruang tamu atau di ruang keluarga. Yang suaranya itu menggelegar, terdengar sampai ke dalam WC. Jadi sambil kita bertakai pun kita dengarkan, oh, ya, ibaratnya gitu. Masa boleh gitu Ustaz? Nah, kenapa tidak? Al-Habib Abdullah bin Husain itu punya adik, dua-duanya wali kutub, ya, wali besar. Pernah dengar tak nama Al-Habib Abdullah bin Husain? Wah, itu berarti antum belajar kitabnya tapi tidak mengetahui siapa pengarangnya. Beliau adalah pengarang kitab Sulamut Taufik. Ya, itu kalau beliau mandi di dalam kamar mandi, adiknya disuruh mutolaah kitab dengan suara nyaring. Jadi beliau sambil mandi sambil mendengarkan pengajian. Nah, kan tidak apa-apa. Jadi kesimpulannya kita aktivitas mandi ya berkuboy, tangan, bawa basuh segala macam. Nah, tapi kuping kita masih terus mendapatkan faidah. Nanti gantian tuh, tiba giliran adiknya yang mandi, beliau pula yang memutolaah dengan suara nyaring sehingga terdengar penjelasan kitab. Nah, kita karena tidak seperti itu, nah kita ambil yang saya katakan HP kita, jadi kita manfaatkan. Setel, kuat-kuat, terdengar sampai ke kamar mandi, ibaratnya. Nah, makanya kan kalau yang cewek-cewek kan dia bisa bermasak, nah, dia bisa bertapas, apalagi misalnya yang sambil begawi nih, nah, sambil begawi, sambil jaga toko, ya kan banyak aktivitas tuh. Nah, lakukan itu, dengarkan, karena itu menjadi pemancing kita untuk tafakur, untuk merenung tadi itu. Di nasihat-nasihat, oh iya ya. Nah, iyanya itu sedikit demi sedikit pasti akan berpengaruh kepada hati kita. Sekurang-kurangnya begitu. Kalau nak beristilah bisa mengejar majelis, ya alhamdulillah. Saban malam tulaki majelis, ya kan ditungkal ini betuyuk aja. Tapi yang macam ini tadi juga jangan ditinggalkan. Nah, karena kalau majelis kan ada waktu-waktunya. Justru yang nyaman itu dengarkan ceramah beliau tuh menjelang guring, pengantar tidur. Nah, itu banyak tuh biasa faidah. Karena biasanya konsen kita tuh lebih ke arah seperti itu. Nah, kapan-kapan kita nganggur yang kira-kira memang hati kita lagi agak nyaman dengarkan nasihat. Nah, dengarkan. Nah, banyak ya. Dan bukan hanya guru bait, banyak sekali ceramah-ceramah para habaib, ya, ceramah ulama-ulama kita yang sedemikian itu, Pak, insyaallah bagus untuk modal tafakkur kita. Kalau kita oh iya ya tadi, berarti dapat sudah tuh kesimpulannya. Itu lebih baik daripada kita beribadah sunnah 60 tahun. Tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sittina sanatan. Nah, bertafakkur sesaat itu lebih baik daripada kita beribadah sunnah 60 tahun. Wa fi riwayatin sab'ina sanah, lebih baik daripada kita beribadah sunnah 70 tahun. Makanya di grup baik canda tawa ataupun yang lain tuh kadang-kadang kan yang kawan-kawan memposting potongan-potongan video pendek. Nah, tapi kan intisarinya ada di situ. Nah, bagus. Kadang-kadang dia seperti memposting apa namanya tuh kayak meme ada namanya, yang potongan-potongan nasihat, walaupun cuma sepatah, 2 patah kata. Nah, tapi itu bisa menggugah. Nah, apa tuh? Tantang orang. Nah, iya, terserah siapa aja. Kalau yang sensasi ini sesepuh kita Bang Awe yang cantik-cantik kirimannya biasa. Ada Bang Awe nih. Ada kelihatannya, Masya Allah. Ya. Semua itu namanya aja canda tawa aja, biasa aja ya, ya. Biasa aja. Itu kalau kita senyum aja. Jadi selalu menggugah rasa sedih itu jadi riang gitu. Melihat postingan. Nah, kemudian yang ke selanjutnya huruf dal tadi, tarkud dunia, tidak mementingkan dunia. Nah, sebagaimana penjelasan yang dahulu, maksud dunia itu adalah yang melalaikan. Kalau dia tidak melalaikan, ya jangan ditinggal, justru diambil begitu. Yang penting hati kita terlebih dahulu harus
hati-hati yang zuhud tadi. Itu pasti selamatnya. Tapi kalau hati kita hati-hati yang tamak, hati-hati yang rakus, yang serakah, nah itu bahaya kalau terlalu banyak mendekat kepada dunia, pasti akan melalaikan. Nah, kemudian maqalah ke-35, wallahu alam bissawab. Mudah-mudahan yang kita kaji seada-adanya ini dijadikan oleh Allah Ta'ala menjadi ilmu nafi', manfaat berkah dunia akhirat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita akan